Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Helviki Gunawan, NIM 18086158, dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Baik saja, kita langsung saja ke pembahasan, yaitu yang pertama, konsep dasar administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Pengertian administrasi. Administrasi dalam pengertian secara harfiah, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad dan ministare. Kata ad mempunyai arti sama dengan kata to dalam bahasa Inggris yang berarti ke atau kepada, dan kata ministare sama dengan kata to server atau to conduct yang berarti melayani, membantu dan mengarahkan. Dalam bahasa Inggris to administer berarti pula mengatur, memelihara dan mengarahkan. Jadi kata administrasi secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Purwanto 2007. Administrasi dalam pengertian yang sempit yaitu kegiatan yang intinya adalah kegiatan rutin catat mencatat, mendokumentasi kegiatan penyelenggaraan surat menyurat dan segala aspek serta mempersiapkan laporan. Fungsi administrasi jika dihubungkan dengan administrasi pendidikan, maka bisa diartikan bahwa hal ini merupakan upaya peningkatan efektivitas guru, dosen, dan lain-lain untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Yang B yaitu pendidikan. Secara umum pendidik di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar, adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya, yaitu guru, dosen, konselor, pamong, pelajar, widyaiswara, tutor, instruktur, dan fasilitator. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 9 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 39 mengatakan bahwa pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Terutama bagi pendidik di perguruan tinggi, pendidik merupakan tenaga profesional merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, pembimbing, melatih, meneliti, mengabdi dan pada masyarakat. Yang C, tenaga kependidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 8 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 39 yaitu tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah atau madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga kepustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan. Tenaga kependidikan lainnya, orang yang berpartisipasi dan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan. Di antaranya wakil-wakil atau kepala urusan, umumnya pendidikan yang mempunyai tugas tambahan dalam bidang yang khusus, utama membantu kepala satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan pada institusi tersebut. Contoh kepala urusan kurikulum. Yang kedua, tata usaha adalah tenaga kependidikan yang bertugas dalam bidang administrasi instruksi tersebut. Bidang administrasi yang dikelolanya adalah administrasi surat menyurat dan pengarsipan, administrasi kepegawaian, administrasi peserta didik, administrasi keuangan, administrasi inventaris, dan lain-lain.
Yang ketiga, laboran adalah petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap alat-alat dan bahan di laboratorium. Yang keempat, pustakawan. Yang kelima, pelatihan ekstrakurikuler. Yang keenam, petugas keamanan atau penjaga sekolah, petugas kebersihan, dan lainnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu proses administrasi. 1. Perencanaan. Perencanaan. Fungsi perencanaan administrasi guru ialah untuk mendapatkan calon tenaga pengajar yang memang dibutuhkan. Perencanaan merupakan proses awal dalam pelaksanaan. Untuk itu, lembaga mampu merencanakan kebutuhan di masa yang akan datang, guna mendapatkan kebutuhan yang diperlukan dan guna mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Jadi dengan adanya perencanaan yang terarah dan sistematis, pelaksanaan kegiatan akan berjalan lancar. Yang B, seleksi. Fungsi seleksi administrasi guru ialah penyeleksian calon tenaga pengajar untuk direkrut atau diambil atas kebutuhan pada lembaga tersebut. Yang mana penyeleksian juga harus dapat disesuaikan dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh lembaga. Misalnya persyaratan administrasi, ujian atau tes, dan wawancara, dan persyaratan lainnya. Yang C, pengangkatan atau penempatan. Fungsi pengangkatan atau penempatan administrasi guru adalah mengangkat calon tenaga pengajar yang memang sudah diseleksi dan sudah dipertimbangkan oleh lembaga guna mendapatkan calon tenaga pengajar yang profesional. Sedangkan penempatan calon tenaga pengajar harus disesuaikan dengan bidang keahliannya masing-masing agar pelaksanaan tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif. Yang kedua, pelaksanaan. Pembinaan atau orientasi. Fungsi pembinaan administrasi guru ialah untuk membina tenaga pengajar agar dapat meningkatkan kompetensi, peningkatan moral, disiplin kerja melalui pendekatan pendidik dan pelatihan. Pembinaan harus dilakukan terus-menerus sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman. Yang B, kesejahteraan. Fungsi kesejahteraan di administrasi guru ialah untuk meningkatkan prestasi kerja dengan memberikan motivasi dan kepuasan kerja melalui kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para tenaga pengajar sebagai balasan jasa untuk kerja mereka. Kesejahteraan tidak harus berupa materi semata, melainkan juga pujian-pujian atas prestasi yang diraih oleh tenaga pengajar atau personil. Yang C, pemutusan hubungan kerja. Fungsi pemutusan hubungan kerja administrasi guru ialah untuk mempertegas memperjelas keteriakan masa kerja yang sudah tidak ada. Hal ini misalnya adanya surat SK atau surat keterangan pensiun bahwa masa kerja di lembaga tersebut sudah selesai. Oleh sebab itu, pelaksanaan pemutusan hubungan kerja dilakukan akhir selesai masa kerja. Yang D, cuti. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan pemberian cuti adalah dalam rangka usaha menjamin kesegaran jasmani dan rohani. Baiklah, kesimpulannya yaitu pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidikan yang meliputi perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personil, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Administrasi pendidik merupakan mediator untuk kelancar dan keberhasilan serta meningkatkan efektivitas dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri, sekarang guru harus memperhatikan kepentingan sekolah, ikut serta menyelesaikan sebagai persoalan yang dihadapi sekolah, yang kadang-kadang sangat kompleks sifatnya. Masalah-masalah administratif seperti ini sangat mempengaruhi status personil guru. Semua kegiatan sekolah akan dapat berjalan baik jika pelaksanaannya melalui proses-proses yang menurut garis fungsi-fungsi administrasi pendidik atau guru tersebut. Baiklah, itu saja pembahasan dari saya, yaitu tentang administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.